maksiat, kita astagfirullah. Itu adalah suatu perimbangan, termasuk yang mengatakan watbi sayyi'ata al-sanata tamhuha itu. Wa kama yaqulu, dan sebagaimana ia mengatakan, idza sami'a sifatan nar, apabila ia mendengarkan akan sifat neraka disebutkan sifat neraka. Yang mengatakan apa? Na'udzubillah. Jadi kan begitu. Sampai di dalam doa khatamul Quran itu kan di situ. Kalau kita lewat di ayat rahmat tapi tidak berdoa untuk mendapatkan rahmat, maka itu termasuk suatu keteledoran. Kalau kita lewat di ayat azab, kita tidak beristighfar atau tidak ta'awuz daripada azab, itu merupakan suatu kelalaian. Bagaimana mungkin kita tahu yang namanya ayat rahmat dan ayat azab kalau kita tidak pernah tadabbur ayat, tidak pernah merenungi makna daripada ayat. Karena ayat ini kita disuruh untuk merenunginya. Di dalam Al-Quran begitu dia, bahwa mentadabburkan ayat itu, baru kita bisa paham. Oh, ini ayat azab, na'udzubillah. Ini ayat rahmat, as'alullah rahmah. Jadi dia mendengarkan akan ayat neraka, dia juga berta'awuz mina daripadanya. Min ghairi, tanpa ayat ta'attara bihi qalbu, tanpa ada pengaruh dalam hatinya. Jadi maksudnya begini, begitu dia mendapatkan bertemu dengan ayat azab, dia astagfirullah atau alhamdulillah, tapi dalam hatinya tidak ada. Memang ayat Al-Quran itu walaupun ayat azab, dia tetap mempunyai fadilah kepada siapa yang kita niatkan. Pernah ini terjadi, saya pernah beberapa kali menceritakan hal ini, bahwa ada dua orang sama-sama ya jadi ustaz lah, tetapi dua ustaz ini dia bersaingan, dia bagi wilayah tempat dakwahnya, sehingga pada salah satu waktu bahwa ustaz A ini memasuki wilayah ustaz B dalam berdakwahnya, mengakibatkan ustaz B menjadi tersinggung. Itu yang menyebabkan terjadinya perseteruan. Tidak lama kemudian ustaz A ini meninggal. Sementara di kampungnya dia, di wilayah dia, tidak ada yang bisa selain daripada orang ini untuk memimpin zikir, tidak ada. Maka keluarganya tahu bahwa ustaz B adalah teman daripada ustaz A. Kalau begitu ayo kita undangkan sejak beliau, walaupun mungkin ada masalah yang masa tidak akan dimaafkan. Diundangkanlah dia ustaz B untuk memimpin zikir sama seperti kita zikir, dan kebetulan dia paham benar akan ayat Al-Quran ustaz ini. Dicarilah ayat-ayat setan, dicarikah ayat-ayat azab, dibacakan ayat-ayat azab, ayat-ayat setan dibacakan. Supaya apa? Supaya si almarhum ustaz A itu mendapatkan kesulitan di alam barzahnya dengan membacakan ayat-ayat setan dan ayat-ayat azab. Itu maksudnya. Hanya selesai zikir pulanglah ustaz B ke rumahnya seperti biasa. Besok lagi begitu, dia cari ayat-ayat setan dan ayat azab, diulangi lagi, dibacakan di malam. Akhirnya setelah itu semua keluarga daripada ustaz A ini dibukakan hijab, bermimpi. Ternyata dengan berkat ayat Al-Quran ini ustaz A, dia mendapat kebahagiaan dalam kuburnya. Dikasih tahu ustaz B, "Cok, kenapa begitu? Kenapa begitu?" Nah, ini artinya apa? Yang dipandang bukan ayat setan, ayat azabnya, tapi yang dipandang firman Allah. Walaupun dia berbicara tentang masalah neraka, tapi firman Allah. Walaupun diceritakan itulah kata setan, tapi adalah firman Allah. Firman Allah itulah yang dipandang, karena firman inilah merupakan sifat. Sifat Allah itu adalah merupakan sebagian daripada hakikat ilahiyah.
Sehingga dengan demikian memberikan bertemu dengan ayat-ayat rahmat, mintalah rahmat kepada Allah betul-betul sampai di dalam hati. Kalau bertemu dengan ayat-ayat azab, mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab. Terus menerus melakukan dosa, orang yang beristighfar walaupun ia kembali dalam satu hari itu adalah 70 kali. Nah ini ini artinya apa? Tidak dikatakan orang itu terus menerus melakukan dosa kalau dia selalu iringi dengan istighfar, sekalipun 70 kali dia melakukan perbuatan dosa kecil, kemudian 70 kali dia istighfar. Nah ada yang mengartikan sebaliknya, 70 kali dia beristighfar dalam sehari, lalu diiringi dia dengan 70 kali berbuat dosa kecil, maka itu tidak akan pernah punya arti. Tetapi kalau kita sebaliknya, yaitu kita yakin dengan istighfar ini, artinya pengampunan Allah itu lebih besar. Tapi orang kadang-kadang jangan lihat kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berdosa. Yang lain mengatakan jangan lihat istighfar itu sebagai suatu ulasan lidah saja, tapi kepada siapa kita mengampuni, minta ampun. Dan itu Allah yang Maha Agung, yang punya kebesaran. Nah, jadi di sini tempat berlakunya al-mutaakhiru ustu'mila lil mutaqaddimi. Artinya kalimat yang belakangan diperlakukan dia untuk yang dahuluan. Yang dahuluan ini adalah asarro, yang dinafikan. Kemudian yang belakangan istighfar, berarti adalah dinafikan ke asrarnya itu dengan istighfar yang musarrah. Wa huwa ibaratun, dan ada suatu ibarat anil istighfar bil qalbi, daripada beristighfar dari hati. Nah itu dipertegas di sini bahwa kalau kita memang betul-betul bertobat beristighfar dengan hati, maka 70 kali kita melakukan perbuatan dosa kecil, 70 kali kita beristighfar sampai hati, maka semuanya akan dihancurkan. Wa taubat wal taubati wal istighfari darajatun, dan bagi taubat dan istighfar itu ada berapa tingkatan. Wa awaiduha, dan yang pertama-tama daripadanya la takhlu 'anil faidati, tidak pernah sunyi dari faedah. Wa illam tantahi ila awaqiha, sekalipun dia tidak terhenti sampai akhirnya. Walidzalika qala Sahlu, dan karena itu berkata Sahlu, la budda lil 'abdi, tak boleh tidak bagi seorang hamba fi kulli halin min maulahu, yaitu pada setiap keadaan daripada Tuhan, fa ahsana ahwalahu, maka dia memperbaiki akan keadaannya, kelakuannya, ayyarji'a ilahi fi kulli syai', bahwa dia kembali kepada Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Misalnya begini, maksudnya pada segala sesuatu itu punya jamin, baik itu yang bagus maupun yang jelek, kembali kepada Allah, seperti tadi itu. Kata dari Ibnu Nawas, ya Allah, hamba tahu hamba ini berdosa, tidak ada yang seperti hamba dalam segi dosa ya Allah. Tetapi hamba tahu bahwa Allah lah yang mempunyai pengampunan segala-galanya. Kepada siapa hamba lagi akan mohon pengampunan daripada dosa ini? Jadi kembalikan kepada Allah. Ini namanya raja. Jangan sampai putus harap. Qala fa in asa, maka jika dia durhaka, qala ya Rabbi ustur alayya, kalau dia itu berbuat maksiat, ya Rabb tutupi maksiat saya ya Rabb. Fa idza faraga minal maksiat, begitu dia selesai daripada perbuatan maksiat, ya Rabb tub alayya, wahai Tuhanku ampuni atasku. Fa idza taba qala ya Rabb urzuqnil ismata, kalau dia sudah bertobat, dia minta, ya Allah berikan aku perlindungan, Wa idza amila, dan apabila dia melakukan qala ya Rabb taqabbal minni, kalau dia beramal soleh, dia mengatakan wahai Tuhanku terimalah daripadaku. Wa sa'ala aidan al-adil istighfar, dan dia juga minta juga daripada istighfar alladzi yukaffiru dzunuba, yang dapat menghapus dosa. Faqala awwalul istighfari al istijabatu, permulaan daripada istighfar itulah menerima. Summal inabah namanya. Kemudian setelah istijabah itu adalah inabah,
Jadi istajab itu menerima apa yang diwajibkan oleh Allah dan menerima apa yang diiradahi oleh Allah secara hakikatnya. Nah, baru nanti summal inabah, dinamakan inabah. Summa taubah, kemudian baru dikatakan taubah. Makanya ada dikatakan orang itu taib, ada namanya naib, ada namanya awwab. Qala fal istijabatu a'malul jawarih. Maka istighfar yang dikatakan istighfar istijabah itulah a'mal jawarih, perbuatan anggota. Wal inabatu a'malul qulub. Sedangkan inabah itu adalah perbuatan hati. Wat taubatu itu iqbalhu ala maulahu. Sedangkan taubat itulah menghadapnya kepada Tuhan. Dalam artinya kembali bi ayatrukal khalqa, dengan bahwa dia meninggalkan makhluk yang mempengaruhi dia berbuat dosa itu. Summa yastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah, minta taksiri daripada kekeliruannya, daripada kekurangan dan kelairannya. Alladzi huwa bihi, yang ada dia padanya, pada kelairan itu. Wa minal jahli bin nikmati, dan disebabkan oleh karena dia jahil dengan nikmat. Wa tarki syukri, dan meninggalkan akan syukur. Ini semua adalah merupakan suatu kekeliruan. Fa inna dzalika yaghfiru lahu, maka ketika itu Allah mengampuni baginya. Wa yakunu indahu ma'wa, dan adalah dia di sisinya, ada dia menjadi tempat kembalinya. Thumma, kemudian asyuglu, dia at-tanaqulu, ya, at-tanaqulu ilal infiradi, yaitu at-tanaqulu artinya berpindah kepada suatu penyendirian. Summat tabatu, kemudian tetap. Summal bayanu, kemudian dia menjelaskan. Summat fikru, kemudian berpikir. Summal ma'rifatu, kemudian ma'rifat. Summal munajat, kemudian dia munajat. Summal masafat, kemudian adalah masafat itu mensifatkan. Summal mu'alaf, kemudian dia terus menerus. Summa muhadatsatu sirri, kemudian dia muhadatsah secara sir. Wa huwal khulatu, yaitu adalah berkhalwat. Ya, ini adalah cara-cara tahapan yang dilakukan oleh seorang yang kembali, mulai daripada istijabah, kemudian yang kedua inabah, dan sampai kepada khalwat. Khalwat dalam hal ini itu yang kemungkinan yang pertama adalah yang namanya seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu, yang namanya tabatul bidayah, betul-betul tidak mau bertemu dengan manusia. Sedangkan surat tabatul nihayah, nah ini sudah mau dia bersentuhan dengan masyarakat, tetapi dia sudah siap untuk menghadapi berbagai macam godaan. Khalwat dalam hal ini adalah dalam arti dia tidak berani bertemu dengan makhluk buat sementara. Wala yastaqirru hadza bil. Nah, kalau dia sudah sadar dan bersih, yang tajalli hanyalah Allah. Bagaimana cara kita mengetahui Allah itu tajalli? Apabila kita sudah tawadhu. Bagaimana kita bisa tawadhu? Apabila kita dapat menyaksikan kebesaran Allah pada makhluknya. Bagaimana contohnya? Misalnya kita melihat ada seorang anak kecil. Anak kecil ini dia menangis terseduh-seduh. Sampai dia digendong oleh ibunya tetap saja menangis. Dikasih macam-macam oleh ibunya, dia tetap saja menangis. Sesungguhnya tangisan anak kecil yang sudah didekap oleh ibunya ini bukan tangisan biasa, tapi adalah sebuah suatu isyarat untuk kita umat manusia yang dewasa itu disuruh untuk bahwa menangislah di dunia ini sebanyak-banyaknya dan kurangi tertawa. Bagaimana caranya menangis? Pertama, tangisi dosa kita.
kita tangisi dosa kita. Kedua, tangisi kebodohan kita. Yang ketiga adalah tangisi jauhnya diri kita daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, tangisi bahwa ada sifat takabur pada diri kita. Yang kelima, tangisi bahwa diri kita ini belum bisa terlepas daripada makhluk. Karena apa? Karena begitu kan, bahwa kalau kita melakukan ibadah, puasa misalnya, kalau kita puasa betul-betul karena Allah Ta'ala, maka kita diibaratkan sebagaikan seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Dalam arti dia pasrah total atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia tidak punya kemauan, maka dia serah kepada Allah Ta'ala. Maka pada saat itu kita melihat yang namanya azamatullah itu, azamatullah pada anak yang menangis ini. Begitu juga pada yang lain-lainnya, kita musyahadah. Nah, barulah kita jadi tawadhu. Ternyata saya begitu dulu. Artinya apa? Seperti anak yang kecil ini, nggak punya kemampuan untuk apa-apa. Segala sesuatu dibutuhkan hanya bisa diperoleh dengan tangis. Kalau dulu waktu kecil di Dusun Kebon Indah tidak ada yang paling banyak nangis kecuali saya. Saya yang paling banyak nangis. Hampir 24 jam nangis doa apa tidak tahu saya. Akhirnya baru saya sadar setelah saya tamat setelah kelas 4 SD. Saya coba mulai berhenti belajar nangis. Sampai sekarang jarang nangis. Tapi sekarang ini hampir saya katakan sudah habis air mata saya untuk menangis. Karena memang terlalu banyak menangis dulu. Sedikit-sedikit menangis, untuk mendapatkan sesuatu harus dengan tangis. Bagi kenapa? Memeras batu yang tidak ada airnya. Itu memang begitu. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan itu merupakan suatu ilham daripada Allah buat semua yang ada di sekitar kita untuk bisa meraih tingkat kesadaran tinggi tentang bahwa itulah sebagai tanda tajallinya azamatullah yang membuat kita harus tawadhu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala thumma al-munajat thumma al-masafat thumma al-muwalat thumma muhadatsatu sirri wa wal khullah wa la yastaqiru hadha fi qalbi 'abdin hatta yakuna al-'ilmu bida'ahu wa dzikru kawamuhu. Yang ridho menjadi zatnya, wa tawakkulu sahibuhu, dan tawakal menjadi temannya. Summa yanzurullahu ilaihi, kemudian memandang oleh Allah padanya, fayarfa'u ilal arsy, lalu Allah yang mengangkat dia ke aras. Mengangkat dia ke aras, apakah secara jasmani atau rohani saja? Jadi Allah yang mengangkat dia, tidak ada kemauannya sedikit dia. Karena selama manusia ini punya kemauan, Allah tidak akan mau mengatur dia. Tetapi kalau manusia itu sudah tidak punya kemauan, dia pasrah total kepada Allah, silakan ya Allah bagaimana saja maunya Allah. Aturlah hamba, karena Engkau maha mengatur. Jangan pernah mengakui bahwa dari kita ini yang mengatur diri sendiri, karena kita sungguhnya tak punya apa-apa. Sehingga kemauan kita pun jangan anggap itu merupakan kemauan daripada Allah. Tapi kalau kemauan itu mengarah kepada sesuatu yang jahat, maka itulah kemauan nafsu kita, bukan dari Allah. Fayakunu maqamuhu maqama hamlatil arsy, maka jadilah makomnya pada saat itu adalah makom pemikul aras. Jadi seolah-olah dia dipercayai oleh Allah, ikut kau bergabung bersama pemikul aras yang banyaknya 19 orang itu. Ikut kau di sana. Wasu'ila adat angkaulihi sallallahu, dan ditanya juga daripada sahabat Rasulullah, hatta ibu habibullah, orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah. Faqala innama yakunu habiban idza kana fihi jami'u ma dzukira fi qouli ta'ala hatta ibunal abidin. Surat At-Taubah ini. Jadi hanya saja orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah apabila ada padanya dia itu berkumpul apa yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang kata at-taibunal abidun, sampai itu
ayat yang ke-100 berapa itu? 115 apa? Itu al-abiduna ta'ibun ini. Wa qala al-habibu wa alladhi la yadkhulu biha, yaitu orang yang cinta itulah orang yang tidak masuk bima yakrahul habibu, pada apa yang dibenci oleh kekasihnya. Itu yang saya di dalam kitab hikam itu ada suatu kalimat, laisal muhibbu man talabal iwada min habibihi. Bukanlah orang yang dikatakan itu memiliki cinta sejati kalau masih mengharapkan imbalan daripada orang yang dicintai. Nah sekarang ini kita coba, kalau kita mengatakan diri kita cinta kepada Allah, dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah itu kita bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kita betul-betul beribadah karena cinta, kita tak pernah mengharapkan pahala. Bagaimana cinta? Kalau kita betul-betul beribadah karena cinta, kita tak pernah takut kepada neraka, karena berharap surga dan takut neraka itu bagian nafsu kita. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, kita ibadah sudah karena kita tahu apa, bahwa kita beribadah ini lillah. Makanya dikatakan ibadat lillah itu dia jadi sawab. Ibadat lillah itu dia ajril qurab. Ibadat lillah itu dia ajril hub. Dia ajril hub. Kenapa? Allah menggerakkan kita untuk beribadah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Nah sekarang, apakah pantas kita ini hamba yang hina kok mencintai Allah yang maha tampan, maha gagah, maha sempurna, maha segala-galanya? Kok kita celonong mau mencintai Allah? Kayak apa? Tungguk merindukan bulan. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa saya tidak pernah berani mencintai Allah, tapi karena Allah yang menggerakkan hati saya ini, dialah sesungguhnya memanfaatkan hati saya untuk mencintai dirinya. Sementara secara pribadi malu kita menyatakan diri kita kepada Allah. Bagikan seorang pemuda, dia seorang pengembala kambing di tengah padang yang luas, tandus, tak pernah bersentuhan dengan apapun. Tidak, tiba-tiba dia menghayal untuk mencintai seorang bintang film Hollywood yang memiliki papan atas. Kan tidak cocok itu, tidak kufu. Mana mungkin seorang pengembala kambing kok bisa bersentuhan dengan apa? Dengan seorang bintang film Hollywood yang papan atas. Akan sangat malu karena apa? Dia tidak mungkin, tidak cocok. Nah, begitu juga, pantaskah kita ini mencintai Allah sementara kita ini adalah hina, sementara kita ini banyak dosa, sementara ini kita adalah orang yang lemah, sementara ini orang yang sangat kecil. Kalau kita ini mencintai Allah tetapi perbuatan maksiat jalan terus, apakah masih ditolerir, disambut cinta kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu membutuhkan makrifat yang tinggi untuk bisa mengklasifikasi bahwa si pendosa ini jatuh cinta kepada Allah, pantaskah dia atau tidak. Sehingga para tarekat, para ahli tarekat Malamadiyah, tarekat Malamadiyah itu dia tetap mengatakan dirinya sebagai pencinta Allah, padahal dia kadang-kadang menurut pandangan syar'i sudah tidak pakai kain, celana pendek yang dipakai, baju tidak pakai, kemudian dia selalu jauh daripada masjid, jauh daripada pengajian. Dia justru adalah bergabung dengan orang-orang yang banyak melakukan maksiat, tapi dia mengklaim dirinya sebagai pencinta Allah. Nah, itu adalah secara syar'i adalah tidak bisa menjangkau makom daripada orang-orang semacam itu. Seperti halnya Habib Ja'far. Habib Ja'far ini kan apa? Gus Ja'far ya, bukan Habib Ja'far. Gus Ja'far ini Jawa sendiri. Yang pernah saya ceritakan, dia seorang anak kiai disuruh ngaji kepada seorang kiai yang jauh tempatnya dari rumahnya.
maka dia pun di almin-alminar. Ditulis di lakarnya. Tapi kiai ini tetap saja dia wiridnya panjang sekali, sholatnya juga tidak pernah berhenti, jamaahnya banyak. Walaupun pada satu saat dia kiai ini datanglah ke warung remang-remang. Di situ banyak laki-laki yang menurut pandang syar'inya adalah dia orang jahat. Minuman di depannya banyak sekali. Diintip, akhirnya itu yang membuat Gus Ja'far ini kayak orang gila. Sekarang kemana-mana dia hanya pakai celana pendek, kain enggak, baju enggak. Tapi begitu disegani dia oleh orang, Gus Ja'far ini. Nah, begitu dia intip kiai yang bertuliskan ini, Al-Lunar itu, ketika dia pulang,